Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati dan saya takzimkan Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, dan yang saya hormati pula ayahanda dan ibunda hadirin dan hadirat daripada pengajian subuh hari Minggu di Masjid Al-Aqsa. Pertama-tama mari sama-sama kita niatkan i'tikaf di masjid ini agar hidup kita dinilai ibadah. Yang kedua adalah mari sama-sama kita luruskan niat kita untuk menuntut ilmu, yang mana ilmu yang akan kita pelajari adalah ilmu yang fardu ain alias dia wajib bagi setiap muslim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada subuh hari ini menjadi keberkahan buat kita. Kita diberikan kesehatan, ilmu yang manfaat, serta satu lagi harapan kita semua sebagai seorang muslim, yaitu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak semua, apa kabarnya? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Kita masih berlanjut kajian akidah. Dan sekarang masih judul kita makna tauhid kepada Allah dan sifat-sifatnya, sifat-sifat sempurnanya. Jadi kalau kita murojaah dulu ya. Murojaah itu artinya mengulang. Di pembukaan kitab Imam Tahawi atau Aqidah Tahawiyah, beliau berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala al-muallifu rahimahullah. Penulis kitab berkata, yaitu Imam Tahawi, innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Wala syai'a mithluhu, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya lemah. Wala ilaha ghairuh, dan tidak ada Tuhan selainnya. Nah ini potongannya, mohon maaf kepotongnya. Bapak-bapak, kalimat ini ada kalimat inti, ada anak kalimat. Kalimat intinya itu yang paling pertama, sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Yang lainnya setelahnya tuh sampai titik, itu adalah bisa dikatakan anak kalimat. Jadi itu semua timbul dari pernyataan sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Kalau Allah itu Maha Esa, ya berarti tidak ada sekutu baginya. Kalau Allah itu Maha Esa, ya berarti tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Kemudian kalau Allah itu Maha Esa, ya berarti tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya lemah. Jadi inti kalimatnya ada di bagian paling pertama. Innallaha wahidun la syarikalah. Kemudian pada pertemuan kemarin kita membahas ketika Al-Imam Tahawi menyatakan sesungguhnya Allah itu Maha Esa, maka dengan begitu secara tidak langsung namun jelas Imam Tahawi menyatakan Allah itu ada. Kan dinyatakan oleh Imam Tahawi Allah Maha Esa, ya berarti Allah itu ada. Nggak perlu Imam Tahawi menyebutkan Allah itu ada, Allah itu Maha Esa. Tapi cukup dengan menyatakan Allah itu Maha Esa, berarti Allah itu ada. Nah, inilah yang dipakai oleh Al-Quran, Bapak-bapak. Jadi nggak ada di dalam ayat Al-Quran memang yang menyatakan Allah maujud, Allah ada. Enggak. Al-Quran langsung menyatakan Allah Maha Esa, Allah Maha berkehendak, Allah Maha 99. Yang itu semua berarti Allah itu ada. Nah, kenapa saya ucapkan begini? Karena ada video yang viral beberapa waktu lalu, seorang yang dikenal sebagai cendekiawan muslim menyatakan, nggak ada itu katanya di Al-Quran itu yang menyatakan Allah itu ada, nggak ada katanya. Jadi yang pertama kali mengenalkan katanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliaulah yang pertama kali mengenalkan kepada kita Allah itu punya sifat wujud.
Nah, ini pernyataan sekilas sih benar. Ya, karena memang nggak ada kata wujud di dalam Al-Quran. Allah maujud tuh nggak ada. Nah, tetapi ketika Al-Quran menyatakan Anallah, aku adalah Allah, Allah maha penguasa, Allah maha berkehendak, ya berarti Al-Quran menyatakan Allah itu ada. Jadi sangat ceroboh kalau menyatakan Al-Quran nggak pernah menyatakan Allah itu ada. Tidak seperti itu. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari hanya ini harus digarisbawahi, hanya menjelaskan istilah. Maknanya ada di dalam Al-Quran. Maknanya ada di dalam hadis. Seperti yang dilakukan oleh Imam Tahawi. Imam Tahawi nggak menyatakan dengan jelas Allah maujud, enggak. Tapi di awal kitabnya Innallaha wahid. Allah itu Maha Esa. Sesungguhnya Allah Maha Esa. Berarti Allah ada. Orang yang punya akal pasti mikir Allah ada. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Jadi pernyataan yang seperti tadi tidak benar. Bahwasannya yang menyatakan Allah itu maujud pertama kali ya bukan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tetapi adalah Al-Quran itu sendiri, hadis, kemudian sahabat tahu, tabi'in tahu, dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang menyatakan wujud dengan istilah. Itu yang harus kita pahami. Nah, kemudian Bapak-Bapak, pada pertemuan kemarin dari kalimat ini kita mengambil dua sifat Allah, yaitu wujud dan wahdaniyah atau esa. Dan dua sifat ini harus kita yakini. Kita yakin Allah Maha Ada. Kita yakin Allah Maha Wahdaniyah, Maha Esa. Kita yakini. Keyakinan kita itu didasari dengan dalil. Harus didasari dengan dalil. Ya, harus didasari dengan dalil. Kenapa? Karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam surat Muhammad, bunyinya fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah berfirman di dalam surat Muhammad, ketahuilah bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Ketahuilah, itu kan perintah. Jadi kita diperintahkan Allah buat tahu kalau tidak ada Tuhan selain Allah. Cara kita mengetahuinya gimana? Nah, ini sudah dibahas pembahasan lalu. Cara mengetahuinya bisa dengan 3 jalan. Yaitu pertama dengan jalan berpikir. Yang kedua adalah dengan jalan wijdan. Wijdan itu bisa mungkin kita terjemahkan pengalaman spiritual. Bisa dengan seperti itu, ya. Nah, tetapi yang dibahas di dalam ilmu akidah adalah dengan cara berpikir. Kenapa? Karena dengan cara pengalaman spiritual itu tidak bisa dijadikan hujah untuk orang lain. Makanya kita kan suka melihat misalnya ada orang yang bahkan murtad, Bapak-bapak. Kenapa? Oh, dia melihat katanya pengalaman spiritualnya, melihat Tuhan ini, melihat ini, akhirnya dia murtad. Nah, pengalaman spiritual itu tuh nggak bisa dijadikan hujah, nggak bisa dijadikan argumen. Yang bisa dijadikan argumen adalah dengan berpikir. Makanya para ulama akidah menggunakan dalilnya dengan dalil-dalil akli. Nah, itu yang pertama. Jadi kita ini meyakini Allah dengan disifati dengan sifat-sifat sempurnanya. Allah wujud, qidam, baqo, mukhalafalil hawadisi. Kita bisa mengetahuinya dengan dalil akli atau dalil dari akal sehat. Yang kedua, bisa diketahui dengan dalil nakli atau dalil yang disebutkan oleh teks Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi makanya di dalam ilmu akidah nanti dalilnya ada 2. Dalil akli dengan dalil nakli. Sekali lagi Bapak-bapak, dalil ya dasar untuk kita meyakini Allah itu ada, Allah itu wahdaniyah, Allah itu wujud, Allah itu mukhalafah lil hawadisi, itu didasari pada dalil. Dalilnya apa? 2. Dalil akli dan dalil nakli. Nah,
Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam surat Muhammad yang bunyinya fa'lam, ketahuilah Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Ketahuilah dengan jalan berpikir, dengan dalil akli, dengan dalil nakli, bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita wajib untuk mempelajari ilmu akidah. Kenapa? Tadi Allah memerintahkan kita buat mencari dalil akli dan nakli, tidak ada Tuhan selain Allah. Setiap sesuatu yang diperintahkan pada dasarnya wajib. Maka untuk mendapatkan dalil akli dan nakli tentang keesaan Allah adalah perkara wajib. Itu yang bisa kita petik Bapak-Bapak. Nah, berarti kemarin kita sudah pelajari wujud dengan dalil akli dan nakli. Silahkan dirujuk ke video sebelumnya. Kemudian wahdaniyah pula sudah kita isbatkan, kuatkan dengan dalil akli dan nakli. Maka kita yakini Allah maujud. Tahu dari mana? Kita sebutkan dalil aklinya. Kita sebutkan dalil naklinya. Allah Maha Esa. Dari mana keyakinan itu? Kita sebutkan dalil aklinya, kita sebutkan dalil naklinya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan Bapak-Bapak. Makanya belajar ilmu akidah itu hukumnya fardu ain. Ini bukan fardu kifayah, fardu ain. Siapa yang dia tidak mempunyai ilmu akidah, maka dia berdosa hukumnya. Saya tahu dari mana ini? Karena berdasarkan hadis Jibril yang sering saya sampaikan. Ketika malaikat Jibril menyamar jadi manusia dan menanyakan kepada Nabi Muhammad 4 hal. Pertama, tentang iman. Kedua, tentang Islam. Ketiga, tentang ihsan. Keempat, tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, kalau yang berhubungan dengan iman dibahas di ilmu akidah. Yang berhubungan dengan Islam dibahas di ilmu fikih. Yang berhubungan dengan ihsan dibahas di ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Dan yang berhubungan dengan tanda akhir zaman dibahas di dalam ilmu fikih tahawulat. Kemudian malaikat Jibril pergi dan kata Rasulullah yang datang tadi adalah Jibril. Dia datang untuk mengajari agama kalian. Kata Rasulullah begitu. Nah, berarti 4 hal tadi Bapak-Bapak sesuai hadis Jibril adalah komponen agama Islam. Ketika kita mau misalnya ada orang berhijrah, saya mau dong belajar agama Islam. Apakah yang harus saya pelajari pertama? Ya ini 4 ilmu penting ini, terutama yang 3. Akidah, fikih, dan tasawuf. Atau akidah, fikih, dan akhlak. Jadi ketika kita mempelajari, utamakan ilmu ini dulu. Sebelum ilmu-ilmu yang lain. Ilmu agama Islam banyak. Ada bahasa Arab, ya, ada namanya usul fikih. Sebelum itu semua, ada tafsir. Sebelum itu semua, pelajarilah 3 ilmu ini. Ilmu ini hukumnya fardu ain. Dengan akidah kita bisa tahu apa yang harus kita yakini dan kenapa harus kita yakini. Dengan ilmu fikih kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu tasawuf, dengan ilmu akhlak, kita bisa menggunakan ibadah kita, keyakinan kita tidak digunakan untuk riya. Tidak digunakan untuk takabur, tidak digunakan untuk ujub. Maka ini saling berkesinambungan. Nah, jadi nggak bisa dipisah-pisah. Nah, jadi Bapak-Bapak selalu saya ingatkan di berbagai majelis untuk kita mempelajari ilmu-ilmu penting di dalam agama Islam. Ilmu-ilmu pokok. Nah, ini 3 ilmu ini pokok, nggak bisa ditolerir. Jadi sebelum kita belajar agama Islam, belajar tafsir, apalagi nanti yang baru hijrah malah diajarin politik Islam. Itu ntar dulu. Baru mau belajar Islam diajarin doktrin-doktrinnya yang salah. Kelompok ini yang paling benar, yang itu salah ini. Jadinya nggak sampai ke substansi. Nah, itulah yang terjadi permasalahan keagamaan di sekitar kita. Kemudian Bapak-bapak yang harus kita fahami pula, berarti di dalam berakidah kita dituntut untuk mempunyai dalil, tetapi dalilnya bukan dalil yang terperinci dan detail. Kalau yang detail itu khusus untuk ulama akidah, untuk expertnya, untuk yang dia sarjananya, scholarsnya, yang dia ingin mendefense.
Tapi untuk seperti saya dan kita semua Bapak-bapak, cukup dalil-dalil yang sifatnya global. Dalil yang sifatnya umum, cukup. Kita mengetahui misalnya Allah itu ada. Dalil aklinya apa? Kita lihat alam semesta. Alam semesta ini tersusun, berarti ada yang menyusun. Yang menyusunnya harus esa. Nah itu kan dalil akli. Cukup sampai di situ. Tapi kalau yang mau jadi expert, dia harus lebih mendalam. Kemudian dalil naklinya, kamu tahu dari mana Allah itu Maha Esa? Ya, qul huwallahu ahad dan seterusnya. Walaupun dalam ilmu akidah sebetulnya dalil wujud ini dalil akli, nggak ada dalil nakli. Cuman nggak apa-apa ditambahin dalil nakli. Nah, kemudian Bapak-bapak, dalil akli ini dipakai, ya, wajib pasti dipakai, terutama dalam sifat wujud, nggak bisa pakai dalil nakli. Makanya kita ini harus ya mempunyai akal yang cerdas sebagai muslim. Karena dengan akal yang cerdas, itu sejatinya akal itu alat. Sekali lagi Bapak-bapak, akal itu alat untuk kita mengetahui kebesaran, keagungan, keesaan Allah. Tanpa akal sehat, kita nggak bisa memahami keagungan Allah. Makanya manusia diberikan kemuliaan yang lebih daripada hewan. Karena diberikan akal sehat. Maka nggak ada istilah namanya dalam beragama tinggalkan akal sehat. Mungkin kalau agama selain Islam, iya mungkin. Tetapi di dalam Islam, Islam sendiri mengajak orang berpikir, mengajak orang menggunakan akalnya, mengajak orang untuk meneliti, menelaah, memahami. Makanya ayat yang pertama, Iqra, bacalah, telaahlah, telitilah. Nah, karena dalil akli ini dibutuhkan untuk mengisbatkan akidah, maka para ulama menjadikan dalil akli salah satu pondasi dalam mengisbatkan akidah. Nah, kalau ulama zaman dulu, zaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ilmu pengetahuan pada waktu itu belum sekompleks sekarang dan masih dikuasai oleh para ahli filosof. Ahli filosof ini, ahli filsafat ini, banyak yang menyimpang dari akidah Islam dan mereka menghegemoni, menguasai dunia keilmuan Islam. Oleh karena itu, untuk membantahnya, para ulama akidah melihat kita perlu nih untuk pelajarin ilmu mereka agar kita bantah. Maka nanti ada istilah-istilah yang nyerempet ke falsafah, ke filsafat. Bukan untuk kita mengikuti akidah mereka, tapi untuk kita ambil istilahnya dan kita membantah akidah mereka. Inilah yang dilakukan oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah yang dibawa oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa saya sampaikan ini? Karena sebagian orang ada yang salah sangka. Dia menyatakan ketika buka kitab-kitab akidah, wah ini istilah filsafat ini, wah ini nggak boleh, ini bid'ah, ini sesat. Ini menyerupai filsafat, menyerupai ahli kaum filsafat, nggak boleh ini. Kita nyatakan, ini istilah diambil untuk bantah mereka. Bahasanya seperti kita praktekkan sekarang. Dr. Zakir Naik yang sering naik panggung, dipuji-puji oleh pemerintahan Saudi, oleh kaum-kaum salafi, ketika menjelaskan akidah, beliau menjelaskan lewat pintu ilmu kedokteran dan sains. Itu nggak pernah dilakukan oleh sahabat, nggak pernah dilakukan tabiin, nggak pernah dilakukan tabiin. Terus yang pertama kali melakukan di atas panggung menjelaskan dengan sains dan ilmu kedokteran adalah Dr. Zakir Naik. Apakah lantas kita akan menyatakan nggak boleh ini metodenya bid'ah, ini nggak pernah dilakukan sahabat? Kan yang menyatakan begitu bodoh gitu, nggak belajar, dan dia menyangka kalau ilmu dan ayat Quran itu dua hal yang berbeda. Padahal ilmu itu untuk membuktikan kebesaran, keagungan, dan kebenaran Al-Quran. Jadi tidak ada cerita ilmu pengetahuan itu bertentangan sama teks Al-Quran. Makanya kita butuh ilmu pengetahuan, yang ilmu pengetahuan itu berpegangan kepada akal. Untuk apa? Mengetahui kebenaran Al-Quran. Di zaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, istilah yang digunakan filsafat. Tapi bukan untuk seperti orang-orang filsafat, bukan. Di zaman sekarang ada Zakir Naik, dia menggunakan istilah kedokteran, menggunakan istilah sains, dimasukin bahkan sekarang ada tafsir sains, dan Zakir Naik sendiri yang menafsirkan Quran dengan sains. Itu bid'ah terbesar. Tapi kenapa kok yang Imam Abul Hasan Asy'ari dicap sesat, sementara Zakir Naik dielu-elukan?
Nah, ini kan ada kerancuan. Makanya kata para ulama, dalil akli dijadikan pondasi untuk mengisbatkan akidah. Dan tidak akan bertentangan untuk kita mengakui keesaan Allah dengan akal sehat. Justru akal sehat yang akalnya masih waras, pasti dia akan mengakui kalau Allah itu ada dan Allah itu esa. Kalau akalnya masih waras. Makanya bapak-bapak, rata-rata orang ateis yang nggak percaya Allah, yang nggak percaya Tuhan itu ada, rata-rata bukan karena akalnya, tapi karena kecewa. Saya pernah diceritakan sama orang yang ateis dari UK. Alasannya kenapa? Karena Tuhan nggak adil. Karena kalau misalnya ada Tuhan, kenapa terjadi kezaliman, ketidakadilan? Sebenarnya rasa kecewa. Dia bukan pakai akal sehat. Dia kecewa, main perasaan. Akhirnya perasaan itu yang diikuti, udah Tuhan itu nggak ada. Atau dia kecewa ngelihat orang-orang ahli agama yang harusnya berakhlak malah paling bobrok. Jadi menurut dia udah agama nggak usah. Akhirnya kecewa. Jadi rata-rata karena kecewa, bukan karena menggunakan akal. Orang yang pakai akal sehatnya pasti akan nyampe, dia pasti akan mengakui Allah itu Maha Esa. Nah, pasti dia akan seperti itu. Nah, kalau dibahas nanti panjang, kita nggak akan ke sana. Yang jelas Bapak-bapak, yang ingin saya sampaikan bahwasannya dalil akli dipakai di dalam mengisbatkan akidah dan semua ulama sepakat tidak ada yang berbeda. Nah, karena dalil akli ini dipakai yang berpegangan kepada akal sehat, maka seorang muslim seharusnya bisa dia mempunyai akal yang bagus untuk mendefense akidahnya. Mempunyai ilmu yang bagus untuk mendefense akidahnya. Makanya kita ajarin anak-anak kita, cucu-cucu kita bagaimana jadi orang yang cerdas. Bagaimana jadi orang yang jenius. Harusnya seperti itu. Dan dilandasi dengan Al-Quran dan hadis, kelak nanti akan menjadi pilar-pilar pondasi daripada pejuang Islam dalam segi keilmuan. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Oke, Bapak-bapak, sekarang balik lagi bahwasannya sifat wujud dan wahdaniyah sudah kita pelajari dengan dalil akli dan dalil nakli. Dan ini wajib kita yakini bahwasannya Allah itu maha wujud, maha ada. Keyakinan ini harus diikat kuat, tidak lepas sampai kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika nyawa dicabut. Makanya untuk mendapatkan itu, kita mendapatkan kehusnul khotimahan. Selain belajar ilmu akidah, kita harus banyak-banyak berdoa. Makanya ada doa, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, tutuplah umur kami dengan kehusnul khotimahan. Nah, cuman Bapak-bapak, dari pembahasan wahdaniyah kemarin, mau saya sedikit singgung biar nggak lupa. Dalil aklinya pada pembahasan kemarin, bahwasannya Allah itu Maha Esa, itu dengan silogisme atau bahasa mantiknya, bahasa khazanah keislamannya, silogisme itu kias. Jadi kalau kita menemukan kias di dalam khazanah Islam itu silogisme. Kalau dalam ilmu fikih itu analogi. Tapi yang dimaksud di sini silogisme. Ya, saya yakin pasti Bapak-bapak semua sudah mahir dalam hal ini. Silogismenya apa? Jika Allah lebih dari satu, maka ada kemungkinan saja yang terjadi berdamai atau bertengkar. Misalnya Allah itu nggak esa, ada 2, ada 3, ada 4. Dari kedua itu ada 2 kemungkinan, itu berdamai atau bertengkar. Nggak ada kemungkinan yang ketiga. Dan harus kita ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala definisinya adalah zat yang disembah. Zat yang berhak disembah dengan benar. Kalau zat yang disembah dengan benar, itu wajib kehendaknya mutlak. Karena kita nggak bisa, bagaimana kita mau menyembah zat yang kehendaknya nggak mutlak, nggak berhak disembah tuh nggak berhak. Makanya kalau kita lihat ada Tuhan dari berhala pas zaman corona kemarin, itu disinfektan. Ya bagaimana mau disembah, dia aja nggak bisa berkehendak, kan lucu. Gimana mau disembah? Berarti yang patut disembah itu yang dia punya kehendak mutlak, punya kuasa mutlak, itu yang pantas untuk kita tunduk, untuk kita merasa hina di hadapannya. Makanya kita nggak berhak
untuk kita tunduk dan manggut-manggut di depan orang. Kenapa? Karena kehendaknya nggak mutlak, karena keinginannya nggak mutlak, dan seterusnya. Maka yang dimaksud di sini Allah, ketika disebutkan Allah, siapa itu Allah? Zat yang berhak disembah dengan benar. Kalau zat yang berhak disembah dengan benar, berarti kehendaknya mutlak, kuasanya mutlak, ilmunya mutlak. Maksud mutlak itu apa? Nggak ada campur tangan yang lain, cuma dia sendiri. Nah, seandainya Allah lebih dari satu, berarti kalau nggak berdamai ya bertengkar. Nah, sekarang kalau berdamai, jika bersepakat, maka ini mustahil. Kenapa? Karena dua-duanya punya kehendak mutlak. Ya bagaimana mau berdamai? Berarti kalau berdamai berarti ada salah satunya yang ngalah. Salah satunya yang ngalah berarti bukan Tuhan, bukan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Maka ini mustahil kalau ada dua kehendak mutlak. Jadi kalau dibilang mustahilnya kenapa? Karena dua kehendak mutlak itu mustahil. Dua kekuasaan mutlak mustahil. Pasti ujungnya nanti akan bertengkar. Dan jika bertengkar, maka langit dan bumi hancur. Ini juga mustahil. Kenapa? Karena realitanya kita lihat langit dan bumi jalan beraturan. Jalan sesuai koridornya. Maka karena keduanya mustahil, berdamai mustahil, bertengkar mustahil, maka kesimpulannya mustahil Allah lebih dari satu. Itu dia dalil aklinya. Jadi inilah yang disebutkan oleh para ulama dalil akli kenapa Allah Subhanahu wa taala itu pasti esa. Dan ini sifatnya masih global, belum sampai ke detailnya, ke dalamnya. Dan ini kalau kita mau sampai detail dalamnya, itu kita wajib untuk belajar dengan kitab yang lebih tinggi. Nah, jadi Bapak-bapak sekali lagi, dalil akli Allah itu Maha Esa kita perandaikan. Seandainya Allah itu lebih dari satu, maka cuma ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, berdamai keduanya atau bertengkar. Jika berdamai, maka ini mustahil. Kenapa mustahil? Karena ada dua kehendak mutlak. Karena ada dua kuasa mutlak. Kalau ada dua kuasa mutlak, ya yang nggak mungkin berdamai, maka ujungnya akan bertengkar. Dan jika bertengkar, maka langit dan bumi akan hancur. Realitanya langit dan bumi tidak hancur, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala lebih dari satu. Ini dalil aklinya. Kalau dalil naklinya dari syariat, nah surat Al-Anbiya ayat 22. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Seandainya, tuh Al-Quran juga pakai seandainya. Jadi dalil akli dan nakli juga nggak bertentangan. Al-Quran berandaikan, ngajak kita mikir seandainya, lau. Lau itu artinya seandainya. Cuman di dalam ilmu balaghah, kalau kata lau itu seandainya. Iza juga seandainya. Cuman bedanya kalau lau itu benar-benar nggak mungkin terjadi. Kalau iza mungkin terjadi. Makanya di dalam surat Al-Zalzalah gimana awal ayat bunyinya? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Seandainya atau jika diguncangkan bumi. Itu bukan mustahil. Makanya Allah pakai kata iza. Tapi kalau seandainya mustahil, Allah pakai kata lau. Maka di sini Allah ngisyaratin adanya Tuhan selain Allah itu adalah hal yang mustahil. Makanya pakai kata lau. Seandainya alam semesta ini punya Tuhan selain Allah, niscaya akan rusak keduanya langit dan bumi. Jadi kita disuruh ngeliat, disuruh mikir, disuruh gunain akal sehatnya. Makanya orang yang baca Al-Quran seharusnya setelah dia baca Quran, dia akan semakin kritis, dia akan semakin mendetail pandangannya, dia akan semakin cerdas, seharusnya begitu. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW yang ummi itu dapat ilmu dari Allah berupa apa? Berupa Al-Quran. Dari situ Nabi Muhammad bisa membangun peradaban. Maka orang yang membaca Quran harusnya begitu. Jadi Quran ini bukan sekedar dihafalin. Sekarang kita banyak
rumah-rumah tahfiz. Bagus. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika tahfiz itu jadi puncak. Habis hafal 30 juz, ngerasa semua-muanya tuh udah dapat. Padahal belum. Dan yang kedua adalah yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad dapat mahkota. Di dalam hadisnya itu hamilul Quran. Yang membawa Al-Quran. Bukan hafizul Quran. Walaupun dia hafal 1 juz doang. Tapi dia hamilul Quran. Dia ngamalin, dia baca, dia renungin. Itu dia dapat mahkota. Dia ngasih ke orang tuanya. Jelas mahkota yang lebih afdol adalah yang 30 juz. Tapi yang 1 juz juga dapat. Karena dia mengamalkan, membawa Al-Quran, dia merenungi. Bukan yang hafiz. Orang yang hafiz tapi nggak hamilul Quran, dia nggak dapat. Buktinya apa? Coba, ada orang non-muslim. Banyak mereka yang hafiz Quran, orientalis. Kira-kira kalau dia wafat dalam keadaan itu, di akhirat kelak, itu dapat nggak ini mahkota? Nggak dapat. Jadi hafalan Quran itu nggak sendirian. Ada unsur lain. Makanya di sini Bapak-bapak, saya serukan, saya intermezzo dikit, marilah kita berdayakan tahfiz ini dengan cara memberikan pemahaman bahwasannya setelah menghafal Quran masih ada jenjang ilmu yang harus dikuasain agar kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan apa? Dengan ilmu agama dan dengan ilmu selain agama, sains atau sosial, bisa. Nah, itu kita harus kuasain. Jangan nanti ketika udah mentok 30 juz udah ngerasa semua-muanya. Akhirnya apa? Dia nggak memahami apa isi Al-Quran. Didatenginlah syubhat dari sini. Syubhat dari sini. Mau jawab pakai apa? Mau membantah pakai apa? Dia nggak paham. Dia nggak tahu isinya. Nah, ini yang harus dikoreksi sedikit. Jadi sudah bagus banyak rumah tahfiz yang mengeluarkan hafiz-hafiz 30 juz, tapi itu semua bukan puncak. Itu semua masih awal. Nah, karena saya melihat beberapa ketika sudah selesai, udah diam. Nggak ada lagi, nggak seakan-akan udah beres semua. Belum, Al-Quran itu ibarat samudra yang dalam. Ya, kalau kata Pak Quraisy Shihab, Al-Quran itu semakin digali, semakin ada rahasia. Jadi ibaratnya samudra. Kalau kita ibaratkan samudra, berarti kalau kita nyelam di dasar samudra kan butuh alat, Pak. Tabung oksigen, butuh ini. Kalau kita nggak pakai tabung oksigen, nggak pakai alat, ya bisanya paling nyelam 2 meter. Itu ngelihat ikan yang biasa aja. Tapi kita mau ngelihat rahasia yang lebih dalam, butuh tabung oksigen, butuh pelindung atau kapal selam. Nah, jadi begitu. Kalau kitanya perangkatnya sedikit di Al-Quran, ya kita memahaminya yang cetek aja. Jadi yang dari terjemahan ini kita pahaminya yang cetek aja, cetek. Mau yang lebih dalam, pakai perangkatnya. Apa perangkatnya? Ilmu bahasa Arab itu udah harga mati. Ilmu bahasa Arab wajib. Ya, apa aja ilmu bahasa Arab? Nahwu, shoroh, balaghah. Ya, kemudian ilmu tentang syair untuk membedakan Al-Quran dengan syair. Kemudian ilmu apalagi ma'ani, bayan, badi itu wajib. Itu bagi yang pengen expert jadi ahli tafsir. Tapi kalau kita yang nggak mau jadi expert, ya cukup kita membaca hasil daripada tafsirannya, hasil daripada terjemahannya. Tapi kita cuma cetek sampai di sini. Saya pun itu masih jauh jenjangnya, Bapak-bapak. Nah, jadi ini penting untuk kita memahami Al-Quran. Jadi kembali lagi ke topik ini, dari dalil nakli ini Allah mengisyaratkan dengan isyarat yang sangat lembut di dalam surat Al-Anbiya. Bahwasannya mustahil terjadi kalau ada Tuhan selain Allah. Tahu dari mana mustahil? Karena Allah di sini pakai kata lau. Seandainya, kata lau seandainya itu dalam bahasa Arab digunakan untuk perandaian yang mustahil. Beda dengan iza. Kalau iza itu perandaian yang mungkin terjadi. Itu di dalam bahasa Arab begitu. Maka ketika Allah berfirman, lau kana fihima, mustahil di langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah. Kan otomatis kita mikir, kenapa mustahil? Di sini Allah jelaskan, la fasadata. Karena seandainya demikian, yang itu mustahil, langit dan bumi ini pasti akan rusak. Ayatnya berhenti sampai sini, Pak. Nah, secara tidak langsung ayatnya tuh ngegiring kita. Coba kamu lihat, langit dan bumi rusak apa enggak?
Oh ternyata enggak, berjalan sesuai koridor. Oh berarti enggak ada Tuhan selain Allah. Nah itu ayat Al-Quran nyuruh kita mikir. Kita dipancing mikir. Makanya kalau ada nanti orang habis baca Quran, jangan pakai akal. Berarti dia nggak paham apa yang diinikan oleh Al-Quran. Tinggalkan akal, pakai Al-Quran. Padahal Al-Quran nyuruh buat kita mikir. Makanya salah satu tanda kiamat di akhir zaman, ada orang yang bacaan Qurannya luar biasa, tapi sampai kerongkongan doang, Pak. Itu hadis Nabi. Kemudian dia baca Quran, habis baca Quran, tutup Quran. Bilang tetangganya, anta musyrik, kamu musyrik, kamu musyrik, kamu musyrik. Di dalam hadis Bukhari itu ada disebutkan. Kok bisa habis baca Quran, kamu musyrik, 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 musyrik. Dijelaskan oleh Syekh Usama Al-Azhari, karena ketika dia membaca, dia memaknainya dengan tanpa ilmu yang memadai. Sehingga maknanya dibelokkan oleh dia sesuai apa yang dia mau. Maka dia katakan, oh ini musyrik, ini musyrik, ini musyrik, ini musyrik. Padahal Al-Quran ngajak kita untuk lebih berpikir, memancing kita, ya, menstimulan kita untuk lebih kritis, lebih cerdas. Nggak heran kalau dulu ulama-ulama kita, ilmuwan-ilmuwan Islam, sebelum jadi ilmuwan bapak-bapak, itu umur 6 tahun hafal Quran, umur 10 tahun hafal Quran, umur 7 tahun hafal Quran. Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun, Imam Ghazali 10 tahun, Ibnu Taimiyah hafal berapa tahun? 10 tahun. Kemudian Ibnu Sina kedokteran juga hafal Quran, rata-rata hafal Quran. Kok bisa? Karena mereka memahami isi Al-Quran. Ketika mereka memahami, maka otaknya jadi terstimulan, lebih peka untuk berpikir, maka mereka lebih cerdas, jadilah ilmuwan. Nah, bisa nggak kita tuh di zaman sekarang seperti itu? Nah, inilah yang menjadi koreksian kita. Maka di sini dari ayat surat Al-Anbiya ayat 22 Bapak-bapak, seakan-akan ada silogisme yang nggak sadar. Kita diajak mikir, ada dialektika. Seandainya ada Tuhan selain Allah, maka alam rusak. Alam tidak rusak, maka tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang dimaknai dari surat Al-Anbiya ayat 22. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, ini dalil akli dan naklinya. Ini harus kita tanamkan dalam hati. Dengan dalil ini kita meyakini seyakin-yakinnya Allah itu Maha Esa. Allah itu tidak ada Tuhan selainnya. Nah, kemudian Bapak-bapak, di dalam kitabnya ya, kita kembali lagi ke kitabnya. Innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Esa, tadi kita udah pelajarin dalil akli dan naklinya. Esa dalam hal apa? Yang harus kita yakini pertama, Esa dalam hal zatnya. Yang kedua, Esa dalam hal sifatnya. Yang ketiga, Esa dalam perbuatannya. Jadi Esa atau wahdaniyah di sini yang harus kita yakini dalam 3 hal. Esa zatnya, Esa sifatnya, Esa perbuatannya. Kita harus yakini. Artinya apa maksud Esa zatnya? Maksudnya zatnya tidak berbilang atau terbagi atau tersusun. Kalau kita Pak, kita punya zat nih. Zat kita tersusun, ada tangan, ada badan, ada kepala, kan bisa tuh dipotong-potong. Ketika lagi dokter membedah, itu kan bisa tuh dibedah. Nah, ini namanya zat yang terbagi. Zat yang tersusun. Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya tidak tersusun, tidak terbagi. Berbeda dengan kita, zatnya Esa. Hakikatnya kita nggak tahu. Jadi jangan berpikir kalau kita ini tahu hakikat zat Allah. Nggak tahu. Yang jelas yang cuma kita tahu, Allah zatnya tidak terbagi, tidak tersusun, Allah Maha Esa. Dan zatnya tidak berbilang, nggak ada 2. 1, 2, 3, tidak. Jadi harus kita yakini cukup sampai pengetahuan Allah zatnya Esa, tidak berbilang, tidak berbagi. Cukup sampai di sini. Karena kita nggak akan mengetahui dan nggak akan pernah bisa hakikatnya bagaimana. Cukup sampai di sini pengetahuan kita. Kemudian Esa dalam sifatnya. Maksudnya bagaimana? Sifatnya tidak berbilang. Maksud sifatnya tidak berbilang itu bagaimana? Maksudnya begini Bapak-bapak. Kalau kita punya ilmu misalnya. Ilmu kita ini ada banyak. Ilmu itu kan pengetahuan. Kita tahu misalnya Masjid Al-Aqsa. Kemudian kita tahu Masjid MRBJ. Tadinya nggak tahu jadi tahu. Kemudian kita tahu kota BSD. Tadi nggak tahu jadi tahu.
Jadi pengetahuan kita ini berbilang. Allah Subhanahu wa taala pengetahuan enggak berbilang. Artinya Allah tahu semuanya tanpa didahului dengan ketidaktahuan. Kalau kita kan nggak tahu jadi tahu, nggak tahu jadi tahu, nggak tahu jadi tahu. Jadi pengetahuannya berbilang. Kalau Allah Subhanahu wa taala ilmunya esa. Artinya ilmunya tidak didahului dengan kebodohan atau ketidaktahuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala esa perbuatannya. Kita wajib meyakini bahwasannya yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas dasar perbuatan Allah semata. Lantas bagaimana di alam semesta ini ada baik ada buruk, berarti buruk itu perbuatan Allah juga. Kita katakan ya, baik dan buruk itu ciptaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak meridhoi kecuali yang baik. Allah tidak memasukkan ke sorga kecuali yang baik. Ada iman, ada kufur. Dua-duanya adalah ciptaan Allah semata. Tetapi Allah nggak meridhoi kecuali keimanan. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi bapak-bapak, ketika kita meyakini Allah Maha Esa, Esa zatnya, Esa sifatnya, Esa perbuatannya, berarti mutlak. Jadi ketika kalau kita lagi baca Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, sesuai sama akidah kita. Esanya kita esa mutlak, semutlak-mutlaknya. Esa zatnya, esa sifatnya, esa perbuatannya. Dilandasi dengan dalil akli dan nakli. Maka kalau dibilang Indonesia ini sesuai dengan Islam karena dasar Pancasila, itu betul 100%. Ketuhanan yang Maha Esa. Makanya para kiai-kiai yang dulu merumuskan Pancasila, enggak ridho kalau Pancasila diganti sama yang lain. Kenapa? Karena itu intisari agama Islam, tetapi dengan bahasa yang lebih universal. Tidak ada istilah agama di situ. Dan Al-Quran juga demikian. Maka untuk apa diganti? Kalau diganti belum teruji, yang kemudian juga kemaslahatannya bagaimana? Makanya banyak ulama yang gak ridho sampai diganti nanti dasar negaranya Pancasila. Nah itu pembahasannya kita nggak ke situ. Cuman saya menyinggung bahwasanya ternyata dasar negara kita yaitu Pancasila itu adalah intisari daripada tauhid. Kemudian bapak-bapak, kita lanjut bacanya ya. Innallaha wahidun la syarikalah. La syarikalah artinya tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya itu anak kalimat daripada kalimat sebelumnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Karena Allah Maha Esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya, ya maka nggak ada sekutu. Otomatis nggak ada sekutu. Jadi ini anak kalimat. Nah, kemudian ya, makanya saya taruh di sini, ini penegasan pertama untuk kalimat sebelumnya. Jadi Imam Thahawi ketika menulis Allah Maha Esa, yang ada di dalam pikirannya apa konsekuensi dari Allah Maha Esa? Ditulis oleh Imam Thahawi, la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Itu konsekuensi dari kita menyatakan Allah itu Maha Esa. Nah ini kita lihat bagaimana Imam Thahawi begitu teliti, begitu jeli. Jadi para ulama bapak-bapak ketika menulis kitab, itu nggak asal nulis kayak nulis koran. Difikirkan, diuji. Bahkan banyak ulama ketika sudah menulis kitab, dikirim ke ulama lainnya. Untuk apa? Untuk diuji. Mana kritikannya, mana ininya. Kayak tesis gitu Pak. Coba di sini ada ini kan. Banyak Pak seperti itu. Dan banyak dari mereka yang mengosongkan diri. Ketika mereka mau menulis buku, mereka ke tempat yang sepi, pikiran tenang, mereka menulis. Nah itu para ulama Pak. Makanya para ulama ini wajib untuk dimuliakan. Kenapa? Karena merekalah yang menjaga ilmu Islam. Karena merekalah yang menjaga ilmu agama Islam. Makanya di dalam hadis disebutkan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Pewaris para nabi bukan nasab, Pak. Ada orang yang mengaku-ngaku nasab ke nabi sebagai penerus nabi. Tidak, Pak. Penerus nabi itu para ulama yang mempunyai ilmu. Dialah yang meneruskan estafet kenabian. Bukan dari segi nasab. Walaupun nasab nabi itu ada dan tidak terputus. Nah, ada juga Pak para ulama yang dahsyat, yang dia dalam apa namanya
berbagai gencetan atau berbagai tekanan, tapi dia masih bisa nulis kitab. Salah satunya yaitu Ibnu Taimiyah. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah luar biasa. Ibnu Taimiyah itu masuk penjara, penjaranya gelap, cuma pakai lampu teplok aja, tapi dia nulis kitab Pak, berjilid-jilid Pak, sampai 14-20 jilid. Itu di dalam penjara Pak. Bayangin Pak, itu makanya ulama itu identik sama pena Pak. Kalau ada ulama yang nggak megang pena, itu bukan ulama Pak. Dalam khazanah Islam, ulama itu identik sama pena, nulis, pena, nulis. Itu Ibnu Taimiyah sampai di dalam penjara Pak, bayangin. Penjara bawah tanah, gelap gulita, ya, kemudian sendirian. Itu dia cuma punya kertas dan dia tulis. Tulis. Itu kalau di Bapak beli bukunya, itu tebalnya segini Pak. Itu baru satu kitab Pak, belum kitab yang lain. Ini luar biasa. Makanya kita ini, orang-orang kaum muslimin, sangat mengagungkan keilmuan. Jangan sampai lekang di zaman-zaman sekarang ini. Inilah yang menjadi titik kita ini mundur dan lemah. Karena umat Islam jauh daripada ilmu pengetahuan. Oke, kita lanjut Bapak-Bapak. Nah, tadi kan dibilang tidak ada sekutu baginya. Ini identik dengan syirik, menyekutukan Allah. Berarti kita yang bertauhid jangan sampai menyekutukan Allah karena membatalkan tauhid. Makanya di sini kata Said Fuda di dalam syaratnya syirik itu bisa dalam beberapa hal. Karena tauhid esa itu dalam zat, sifat dan perbuatan Allah, maka syirik juga sama. Bisa dalam zat Allah, ya, bisa dalam sifat Allah, bisa dalam perbuatannya. Nah, kalau kata Syekh Said Fuda, pada zat Allah itu mensyirikan seperti orang-orang musyrik Mekah. Mereka menyatakan ada Tuhan selain Allah, ya, pada zatnya. Atau pada sifatnya, menyatakan sifat Allah sama dengan sifat kita. Kayak tadi, sifat ilmu kita, pengetahuan Allah itu sama. Artinya didahului dengan kebodohan. Berarti ilmu kita sama ilmu Allah sama. Nah ini juga bahaya Pak. Kemudian pada perbuatannya, ya meyakini ada pembuat selain Allah. Ada yang berbuat selain Allah, nah ini tidak bisa. Kalau yang poin kedua ini Bapak-Bapak, pada sifatnya, itu nanti ujungnya kepada sifat mukhalafah lil hawadisi yang akan dijelaskan setelah ini. Ya, jadi karena kita nggak boleh menyamakan sifat Allah, maka ada sifat mukhalafah lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nanti akan kita jelaskan. Kalau meyakini ya ada pembuat selainnya, berarti kita harus meyakini Allah lah sebagai pembuat satu-satunya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan yang membuat, menjadikan itu Allah. Ketika ada api Pak membakar, kan kita ingin korek, kemudian kita ingin kertas, kan kertasnya kebakar. Kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu akidah salafus soleh, yang membakar itu bukan api, tetapi yang membakar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pembakaran dari api kepada kertas. Kita nggak boleh meyakini apilah sebagai pencipta utama dari pembakaran. Tidak boleh dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, nanti dari akidah kaum filosof beda lagi. Mereka menyatakan apilah sebagai pencipta, penimbul dari pembakaran. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak boleh begitu. Karena sejatinya sesuai ayat Al-Quran, khaliqu kulli syai'. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Jadi ketika kita ginin api, sereng, kemudian kebakar, pembakaran itu Allah yang ciptakan. Maka boleh jadi ada api, ada kertas, tapi nggak kebakar. Siapa misalnya Nabi Ibrahim? Ada api, ada Nabi Ibrahim, tapi ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, tidak terbakar. Kenapa? Kalau akidah, dari ilmu akidah akan menjawab, karena Allah tidak menciptakan pembakaran pada saat itu. Maka tidak ada terjadinya pembakaran. Itu sudut pandang yang harus kita tanamkan dalam hati. Boleh kita menyatakan api ini penyebab, tapi jangan kita yakini apilah pencipta dari kebakaran. Tidak, itu beda ya Bapak-Bapak. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian, saya agak percepat ya. Balik lagi ke kitabnya. Innallaha wahidun la syarikalah. Ya, sesungguhnya Allah itu maha ada, tidak ada syarikatnya. Kemudian oleh Imam At-Tahawi dikasih lagi anak kalimatnya. Anak kalimat yang kedua, la syai'a mithluhu.
Karena Allah itu Maha Esa dalam zat, sifat, dan perbuatan, maka nggak ada yang serupa sama Allah. Ini penegasan kedua. Dan inilah yang dinamakan sifat mukhalafah lil hawadisi. Berbeda dengan makhluknya. Allah berbeda dengan makhluknya, tidak sama sedikit pun. Nah, dalilnya apa? Dalilnya lagi-lagi bisa pakai dalil akli, pakai dalil nakli. Jadi di kitabnya Bapak-Bapak nggak disebutin dalilnya. Kenapa oleh Imam Thahawi nggak disebutin dalilnya? Karena Imam Thahawi hanya ingin menulis inti permasalahan, tidak ingin menjabarkan. Yang menjabarkan, kata Imam Thahawi, seakan-akan berkata, nanti orang setelah saya, para guru, para ulama yang menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dari makhluknya. Dalilnya apa? Dalil akli dan dalil nakli. Kalau dalil akli, pakai silogisme lagi. Dalil aklinya, seandainya Allah menyerupai makhluknya, maka ia disifati dengan sifat makhluknya. Ya kan dia serupa. Jadi kalau saya serupa dengan Pak Rudi, pasti ada sifat yang berserikat saya sama Pak Rudi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupai makhluknya, seandainya, ya, seperti apa? Zatnya tersusun, ilmunya didahului dengan kebodohan, kelemahan, dan seterusnya. Ini mustahil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dinyatakan tidak ada Tuhan selainnya tadi di dalil wahdaniyah. Maka mustahil untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala didahului kebodohan, zatnya tersusun, itu mustahil berdasarkan dalil wahdaniyah tadi. Ketika menyerupai makhluknya itu mustahil, maka kesimpulannya mustahil bagi Allah seperti makhluknya. Mustahil dalam hal apa? Dalam segala sifat makhluk mustahil. Kita punya sifat berubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah. Kita punya sifat zat tersusun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tersusun. Kita punya sifat lemah, Allah tidak disifati dengan lemah. Dan ini harus kita yakini. Kemudian dalil naklinya apa? Di dalam surat Asy-Syura ayat 11 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Apa korelasi akhir kalimat dia maha mendengar lagi maha melihat dengan kalimat sebelumnya? Korelasinya Bapak-bapak, ketika sesuatu itu terlintas dalam pikiran kita tentang zat Allah, maka sesuatu itu berbeda dengan zat Allah, dan Allah tahu apa yang terlintas di dalam pikiran kita. Maha mendengar dan maha melihat. Maka Allah nyatakan di sini dengan tegas, setegas-tegasnya, apapun yang terlintas dalam pikiran kita tidak sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pernah ada nih pertanyaan kemarin. Kalau kita lagi sholat nih kan pasti kadang-kadang kebayang zat Allah. Gimana caranya nih? Nah, kalau kita sudah tidak mampu, berarti kita tidak dibebankan lagi untuk menolak gambaran itu. Hanya saja yang wajib kita ketahui bahwasanya Allah tidak serupa sama gambaran, bayangan yang ada di dalam pikiran kita. Cukup sampai situ. Nah, ini dalil naklinya. Maka oleh Imam Ghazali disebutkan, kullu ma yahturu bibalika fallahu khilafu dzalika. Semua hal yang terlintas di dalam pikiranmu, kata Imam Ghazali, tentang zat Allah, Allah berbeda darinya. Allah nggak sama. Mungkin ya, pernah ada yang membayangkan Allah wujudnya begini, nggak sama sama hakikatnya. Nggak bakalan sama berdasarkan tadi dalil akli dan nakli. Maka wajib kita mempelajari ilmu akidah Bapak-bapak. Ketika kita terlintas pikiran yang begitu, kita udah tahu Allah nggak begitu. Maka orang yang nggak belajar ilmu akidah, yang nggak tahu mukhalafah lil hawadisi, bahaya Bapak-bapak. Ketika dia lagi sholat misalnya, andai kata dia ngebayangin Allah tuh cahaya misalnya. Cahaya bulat misalkan. Dia nggak belajar ilmu akidah, nggak tahu sifat mukhalafah lil hawadisi. Karena dia ibadahnya kuat, nggak ada ilmu, setan ngegoda. Pakai pikiran yang ada di dalam orang tersebut. Setannya berubah wujud ke dalam cahaya yang bulat. Kemudian dia ngomong, aku Allah, kamu adalah nabi. Karena orang ini ahli ibadah, nggak punya ilmu akidah, dia akan percaya. Makanya sangat bahaya ketika seorang yang ibadahnya kuat tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Itulah yang terjadi pada Lia Edan, Bapak-bapak. Karena emang beneran edan. Kenapa?
Karena dia nggak didasari ilmu. Saya baca ceritanya bagaimana ini Lia Edan bisa mengaku dirinya sebagai Nabi Isa, Nabi Muhammad, Imam Mahdi, Roh Kudus, macam-macam. Karena pas dia lagi ibadah, didatengin cahaya, ngomong cahayanya, kamu adalah Imam Mahdi. Dia percaya, Pak. Kamu adalah, dia nyangka ini malaikat Jibril. Di sisi lain dia nyangka ini Tuhan Roh Kudus. Karena nggak punya ilmu akidah. Maka dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lagi berdoa, lagi beribadah, pernah lagi sholat. Tiba-tiba kata Syekh Abdul Qadir Jilani keluar dari dalam tubuhnya cahaya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, saya nggak pernah merasakan cahaya sehebat ini. Kemudian cahayanya keluar dan naik ke atas, kemudian cahayanya ini ngomong ke Syekh Abdul Qadir. Apa katanya? Wahai Abdul Qadir, kamu adalah hamba yang soleh, ibadahmu luar biasa. Saya adalah Tuhanmu dan aku telah membebaskanmu dari beban syariat. Jadi maksudnya udah nggak usah sholat lagi, silakan berzina, boleh mabok-mabokan, boleh ngapain aja, lepas bebas. Karena saking solehnya Syekh Abdul Qadir. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Idhab fa'anta syaitan. Pergilah, kamu adalah setan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jilani, cahayanya naik ke atas, lama-lama menggembul jadi awan hitam. Kemudian awan itu berkata pada Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai Abdul Qadir, aku adalah iblis. Dan aku telah menyesatkan orang ahli ibadah sepertimu 70.000 orang. Dan yang selamat hanya kamu. Kenapa selamat? Karena Syekh Abdul Qadir Jilani punya ilmu. Ilmu pertama ditimbang dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala nggak pernah membebaskan Nabi Muhammad dari beban syariat. Nabi Muhammad aja nggak pernah dibebasin. Masa Abdul Qadir dibebasin? Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan nggak bakalan bisa terlihat di dunia. Lah ini kok bisa kelihatan? Nah, kan berarti ditimbang dengan ilmu. Jadi dengan ilmu ini Syekh Abdul Qadir Jilani selamat. Makanya ketika kita ibadahnya semakin tinggi harus dibarengi dengan ilmu. Karena setan juga nggak bakalan nyerah. Jadi jangan anggap kalau kita ahli ibadah setan kabur. Yang kabur itu setan ecek-eceknya, Pak. Setan yang ngajakin mabok, ngajakin tidur, ngajakin dugem, itu setannya kabur. Yang datang setan profesor. Nah, ganti tugas. Setan profesor ngajakinnya udah bukan udah jangan sholat, udah nggak mempan. Kata setan ecek-eceknya, gantian ente aja, ente. Ganti tugas lah. Yang profesornya datang yang udah S1. Ya, S1 datang, lulus, naik S2 setannya, Pak. S2 naik S3 terus, Pak, begitu. Makanya kita butuh ilmu. Makanya setan itu ada jenjangnya juga pendidikannya, Pak. S1, S2, S3. Ketika udah berhasil, ketika dia nggak berhasil bisikin orang buat nggak sholat jamaah, datang setan yang satu, yang lebih pandai. Bisikin dah. Keren. 40 hari sholat jamaah mulu. Di dalam hatinya, wah keren nih. Dapat Pak tuh setannya, Pak. Berarti di sini harus dibarengi gimana cara ilmu menghindari ujub. Ilmu ini ada di mana? Di tasawuf. Kata ilmu tasawuf, kalau udah begitu, maka berusahalah jangan tinggalkan ketaatannya. Kenapa? Karena kalau dia ninggalin, kalau kita taat kemudian kita riya, itu setannya senang. Oke. Tapi kalau kita ninggalin ketaatan karena riya, itu setannya pesta. Jadi mau setan senang apa setan pesta? Bahasanya begitu, Pak. Itu kan dengan ilmu, Pak, begitu. Harus dibarengi. Kemudian ada bisikan, kamu hebat. Lihat tuh orang tuh yang di jalan begini. Nah, itu butuh ilmu, Pak. Jadi kita jangan sangka kita ini semakin beribadah setan semakin jauh. Setannya ganti, Pak. Ganti jenjang, ganti strata. S3. Maka harus dibarengi ilmu. Kayak misalnya fenomena orang hijrah, Pak. Sebelum hijrah, setannya setan diskotik, Pak. Habis hijrah, setan ujub. Lihat tuh yang belum hijrah tuh. Wah, ente keren nih hijrah tuh. Udah ada jenggotnya, udah ada ininya. Wah, ente nggak ini. Jadi habis hijrah bukannya sibuk sama diri sendiri. Sibuk sama orang lain, Pak. Karena setannya ganti strata. Nah, disinilah pentingnya kita untuk punya ilmu. Itulah yang bisa saya sampaikan, Bapak-bapak. Jadi kesimpulannya, kita udah tahu sifat wujud, dalil akli dan nakli, dan kita sudah tahu sifat wahdaniyah, dalil akli dan nakli, dan kita sudah tahu sifat mukhalafah lil hawadisi, dalil akli dan naklinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa minallahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.